pertama pada Bu Ana selaku Kaprodi Akuntansi, kemudian kepada narasumber hari ini Bapak Samiaji Sarosa, terima kasih atas kehadirannya, dan terutama kepada para mahasiswa yang mengambil skripsi di semester dasar 2020-2021. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung di tim pengarahan skripsi baru yang diadakan oleh Prodi Akuntansi. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mohon yang beragama lain bisa berdoa sesuai kepercayaannya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Hingga hari ini kami dapat berkumpul. Semoga acara ini membawa bekal bagi kami untuk bisa menyelesaikan skripsi kami tepat waktu, dan berilah selalu kami kesehatan dan kekuatan hingga kami dapat mengikuti acara hari ini sampai selesai. Doa ini kami sembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum sama-sama Bu, sebelum dimulai, saya ingin memberikan beberapa pengarahan terkait dengan acara kita hari ini. Yang pertama, selama acara diadakan, mohon mic bisa di-mute, kecuali nanti ada sesi tanya jawab ya Pak Aji. Ya, di akhir sesi mungkin silakan bagi yang bertanya, silakan mute-nya di-on-kan, tetapi selama Anda tidak berkepentingan untuk berbicara atau tidak ada hal yang ingin disampaikan, mohon mic bisa di-off-kan. Kemudian yang kedua, saya harap mahasiswa bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir, karena nanti akan ada presensi, ya. Presensi yang karena sebenarnya acara ini wajib ya Bu Anas ya, dari Prodi mewajibkan acara ini, jadi nanti presensi akan kami laporkan ke dosen pembimbing skripsi dan juga ke fakultas. Kemudian yang ketiga, nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa disampaikan pada akhir sesi ketika Pak Aji memberikan waktu untuk tanya jawab. Oke, mungkin demikian dari saya. Apakah ada tambahan Bu Anas? Saya kira cukup Bu Fitri. Monggo langsung saja ke Pak Aji supaya kita juga menghemat waktu. Terima kasih. Ya, baik Bu. Oh ya, nanti kurang lebih waktu untuk acara pengarahan skripsi ini sekitar 1,5 jam. Mohon mahasiswa bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Samiaji. Silahkan Pak, monggo. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Anas. Terdengar ya suara saya? Dengar Pak. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya. Anda saat ini sudah mencapai tahap yang akhir lah ya. Selangkah lagi Anda nanti bisa menyandang gelar sarjana ekonomi. Oke, saya akan share screen dulu. Nah, skripsi, gitu kan? Anda sudah sampai di tahap ini dan Anda sudah melalui begitu banyak mata kuliah, perkuliahan, tugas dan lain sebagainya sampai pada tahap akhir. Pengarahan ini itu bukan mengulang lagi mata kuliah. Metodologi penelitian bukan lagi mengulang mata kuliah seminar gitu ya. Tapi ini lebih kepada sekedar mengingatkan, dan juga nanti saya akan tampilkan beberapa hal yang bisa diperhatikan, beberapa hal yang baik kalau dilakukan supaya skripsi Anda berjalan lancar gitu ya. Harapannya nanti semester genap 2020-2021 Anda sudah berhak menyandang gelar sarjana ekonomi.
Ya. Oke. Nah, ada beberapa isu yang biasanya muncul di dalam pengerjaan skripsi, ya. Dan isu ini dijumpai menurut saya berdasarkan pengalaman dalam setiap kali bimbingan skripsi. Ya. Nah, nanti di bagian akhir akan saya tambahkan beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda karena kita sekarang sedang dalam masa pandemi, mobilitas kita menjadi lebih terbatas dan ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, atau kalau dilakukan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang dan kehati-hatian yang tinggi. Ya, oke. Nah, saya membagi isu dalam skripsi ini menjadi 4, ya: metodologi dan proses penelitian, relasi dengan pembimbing, hambatan lain kalau ada, dan tentu nanti menyelesaikan skripsi, gitu ya. Jadi ya skripsinya harus selesai, ya. Kalau skripsinya tidak selesai, Anda yang selesai. Maksud saya selesai riwayat perjalanan Anda di Atmajaya, gitu ya, tanpa menyandang gelar. Oke. Nah, metodologi penelitian, gitu ya. Ini nomor 1 ini yang sering sekali muncul ketika mahasiswa itu menemui saya, dan saya kira juga dosen-dosen pembimbing yang lain, Bu Anas, Bu Fitri juga, itu adalah mau meneliti apa, ya kan? Ya. Pada tingkatan S1, ya, kami di Prodi itu sudah sepakat bahwa kalau skripsi itu tingkatannya adalah mempraktekkan teori. Anda itu tidak akan menciptakan perdamaian dunia, Anda tidak akan menyelesaikan pandemi ini, Anda tidak akan menemukan vaksin, Anda tidak akan menemukan resep ampuh untuk membangkitkan perekonomian, tidak. Ya. Bahkan mungkin S3 pun juga tidak bisa seperti itu. Tetapi yang akan dilakukan itu adalah ruang lingkupnya. Anda selama ini sudah belajar berbagai macam teori di dalam bidang akuntansi, baik itu keuangan, manajerial, sistem perpajakan, sektor publik, ya, dan mungkin juga keperilakuan. Nah, ini saatnya itu untuk dipraktekkan guna menyelesaikan masalah penelitian. Ya. Nah, saya membuat istilah itu menemukan masalah penelitian, bukan mencari masalah penelitian. Artinya begini, ini terutama bagi yang akan melakukan penelitian, ya, itu jangan cari-cari masalah, tapi temukanlah masalah. Masalah itu banyak kok yang bisa diangkat ke dalam penelitian. Ya, tidak usah cari-cari masalah. Contoh misalnya, ada mahasiswa yang datang ke saya, Pak, saya mau membuat sistem informasi penggajian. Oke, nah apakah nanti di tempat penelitian, perusahaan atau instansi itu memang punya masalah pada sistem informasi penggajian atau tidak? Lah kalau tidak, ya jangan cari-cari masalah, gitu kan? Ya. Misalnya lagi mau meneliti mengenai, saya nggak tahu kalau akuntansi manajerial, mungkin Bu Anas nanti bisa koreksi, masalah perhitungan harga pokok misalnya. Apakah di perusahaan nanti tempat penelitian itu memang ada masalah penetapan harga pokok? Nah, kalau tidak, ya jangan cari-cari. Jadi intinya itu adalah menemukan masalah. Nah, nanti berdasarkan payung besar konsentrasinya, apakah keuangan, manajerial, sistem sektor publik, perpajakan, itu apakah memang ada auditing, tadi saya lupa ya, ada masalah-masalah yang bisa diangkat, gitu ya. Oke. Nah, dan juga Anda harus memilih metodologi yang tepat. Metodologi di sini itu adalah strategi untuk menjawab permasalahan penelitian. Artinya apa? Ya, Anda harus tahu metodologi yang tepat apa. Kalau Anda meneliti mengenai pasar modal, perubahan harga saham, mungkin wawancara tidak tepat. Yang mau diwawancara siapa? Sahamnya diwawancara, ya. Ditanya mengapa kok pagi dan siang berbeda harganya, kan nggak mungkin. Gitu ya. Alat analisa data, kalau harus pakai regresi, ya jangan pakai statistik deskriptif, gitu kan? Nah, ini harusnya Anda sudah siapkan ketika mulai berangkat skripsi, karena Anda sudah mendapatkan bekal ini semua. Statistik sudah, Metopen sudah, seminar sudah. Idealnya memang Anda sudah siap di sini, ya. Tapi kalaupun belum,
Karena ini masih awal ya, kesempatan untuk nanti buka-buka lagi materi kuliah gitu ya. Dan tutorial di internet juga banyak kalau misalnya alat statistik tertentu. Ide mengapa skripsi itu 6 SKS? Masih 6 SKS ya, Bu Anas? Atau sudah berganti ini? Masih, oke. Itu adalah Iya. oke, masih. 6 SKS itu artinya kalau memang diperlukan ya Anda belajar sesuatu yang baru. Mungkin dulu belum pernah belajar alat statistik chi-square misalnya. Ya sekarang saatnya belajar chi-square. Kalau dulu belum pernah belajar wawancara, ya sekarang saatnya belajar wawancara. Jadi 6 SKS itu ada artinya seperti itu. Ya, mengapa skripsi kok 6 SKS? Kemudian ini yang kelihatannya sederhana tetapi perlu juga disadari karena arah perkembangannya mengarah ke sana, yaitu menghindari plagiarisme. Ya. Saya sering sekali, terutama kalau masih awal-awal itu mahasiswa, itu terutama untuk bagian-bagian yang bersifat pembahasan teori itu copy paste ya, dari satu sumber. Saya nggak tahu dari mana. Jadi tulisan di awal itu kacau balau, strukturnya nggak jelas. Tahu-tahu di tengah-tengah, loh kok bagus banget, ya, logis, urut, runut. Wah ini mesti copy paste. Gitu ya. Begitu diminta menjelaskan tidak bisa. Nanti ada caranya. Saya mengatakan ini jadi kecenderungan karena sekarang sudah menjadi tuntutan standar dan di banyak tempat bahwa plagiarisme ini harus dihindari. Ya, nanti akan saya tunjukkan alatnya. Kemudian, nah ini yang juga saya nggak tahu kenapa, tapi mahasiswa itu sepertinya kok mengalami kesulitan itu mencari referensi. Nanti saya tunjukkan sumbernya dekat sekali, yaitu perpustakaan kita sebetulnya. Ya, maupun juga sumber-sumber lain. Di internet banyak. Hanya memang yang kemudian menjadi masalah adalah mencari referensi yang kadar ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Wikipedia blog itu kadar ilmiahnya diragukan. Gitu ya. Tapi nanti akan saya tunjukkan sumber-sumbernya. Kalau itu belum dibahas di Meetopen ya ini sekarang saatnya untuk melihat. Ya. Nah, kadang ada mahasiswa ini yang datang ke saya, Pak saya mau penelitian kualitatif, mungkin karena saya sering kualitatif gitu ya. Atau Pak saya pengen survei, Pak saya pengen nyebar kuesioner gitu kan. Nah, ini tidak tepat gitu ya. Penelitian itu pertama kali dimulai dengan adanya permasalahan penelitian, bukan alat penelitian. Kalau permasalahan penelitiannya itu mengharuskan survei, ya jangan observasi. Kalau penelitian itu mengharuskan Anda mengumpulkan data di pasar modal, ya jangan wawancara. Gitu. Ya, jadi ini permasalahannya dulu apa? Maka setiap kali ada mahasiswa datang ke saya, dan saya kira juga banyak dosen-dosen yang lain, pasti ditanya, akan meneliti apa? Itu kan dengan kata lain permasalahan penelitian yang diangkat itu apa toh? Ya. Nah, nanti pendekatannya bisa deduktif atau induktif. Deduktif ini identik dengan kuantitatif, induktif itu identik dengan kualitatif. Tapi ini nanti silakan dibahas langsung dengan pembimbing masing-masing karena gaya dan pendekatan masing-masing pembimbing bisa jadi berbeda. Nah, kalau mungkin pilihlah ya bukan mungkin ya, saya kira ini sangat disarankan sebetulnya memilih permasalahan dan pendekatan penelitian yang dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 semester. Ya. Tahun depan kalau bisa ya jangan masih skripsi gitu kan. Nah, ada metodologi penelitian kualitatif yang namanya etnografi. Etnografi itu untuk mengumpulkan data saja butuh waktu paling tidak setahun. Nah, maka bagi Anda yang misalnya ada yang beride, wah saya akan melakukan penelitian dengan pendekatan etnografi, saya sangat menyarankan itu dibuang jauh-jauh karena untuk mengumpulkan data saja 1 tahun, ya. Belum nanti analisa data dan yang lain. Sebagai gambaran, saya dulu melakukan pengumpulan data 3 bulan, analisa datanya 1,5 tahun aja masih bisa diteruskan kalau memang mau gitu ya. Tapi karena waktunya sudah sangat mepet dengan
Oke. Oke. Mohon maaf tadi koneksinya sempat terputus. Saya kira punya saya ternyata bukan punya saya yang Koneksi putus. saya. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya teruskan sampai di mana tadi? Oh ya, jadi nanti bagaimana dengan pembimbing untuk dibahas pendekatan dan metodologi yang pas, gitu ya. Oke. Nah, ini plagiarisme. Ya, ini sekarang ini terutama terkait dengan dunia akademis, plagiarisme ini sedang diperangi, gitu kan. Plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah menggunakan karya orang lain pada tulisan Anda, ya, tanpa mengakui atau memberikan informasi bahwa itu bukan karya Anda. Sesederhana itu. Jadi kalau Anda mengutip orang lain, ya harus dituliskan sumbernya. Ada standarnya, ya, di buku petunjuk penulisan skripsi saya kira ada ini sumber referensi yang sebaiknya bagaimana cara mengutip, bagaimana cara membuat daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, nantinya, gitu ya, ini kalau mahasiswa saya ini sudah saya wajibkan ini kebetulan saya juga membimbing di Fakultas Teknologi Industri, ini juga diwajibkan. Jadi karya ilmiah Anda, skripsi Anda itu sebelum nantinya itu dikumpulkan, diuji dalam pendadaran, itu harus diuji yang namanya uji Turnitin. Ini Turnitin itu nama software, ya. Ini perpustakaan kita sudah punya. Ya, jadi perpustakaan kita sudah punya Turnitin. Sebentar ini. Nah ini, ya. Nanti bisa minta tolong ke perpustakaan untuk diuji. Ya. Nah ini standar umum yang berlaku di Indonesia ini setahu saya adalah maksimal tulisan kita itu mirip sebanyak 25% dengan tulisan lainnya. Maksimal, artinya ya harapannya di bawah 25%. Maka saya kalau di mahasiswa bimbingan skripsi saya wajibkan 25%. Nah, Turnitin ini cara kerjanya adalah dia memeriksa tulisan Anda dan dibandingkan dengan referensi yang ada di dalam database-nya. Dan referensinya besar sekali, nanti bisa saya tunjukkan contohnya. Sehingga dia bisa mendeteksi seberapa banyak kemiripan kalimat dan lain sebagainya dengan karya tulis orang lain. Nah ini standarnya di bawah 25%. Ya. Saya beri contoh, ini hasil Turnitin dari artikel tulisan saya yang baru saja terbit, gitu ya, Agustus kemarin. Jadi ini tulisannya, laporannya itu ada di bagian paling bawah. Nah, angka ini yang harus dilihat. Berapa persen similarity index? Nah, di tulisan ini, milik saya ini 9%. Ya, cukup bagus. Rata-rata tulisan saya di bawah 20%, seingat saya. Tapi pernah, tahun lalu ketika saya mengirimkan tulisan ke satu konferensi di Surabaya, dikembalikan pada saya dengan skor Turnitin 26%. Jadi masih review itu prosesnya, ya belum dipublikasi. Saya kaget kok 26%. Setelah saya lihat, ternyata dari 26% ini kan ada rinciannya, ya, berapa persen. Anda lihat, di sini 4% itu dari e-jurnal UAJY ACID. Nah, ini biasanya tulisan saya sendiri yang sudah diletakkan di e-jurnal ini untuk bisa diakses. Nah, ini biasanya dari situ. Nah, pada waktu itu ternyata yang dari e-jurnal itu 13%. Berarti dari 26% itu 13% berasal dari tulisan saya sendiri, gitu ya. Oke. Tetap tidak boleh, karena itu tidak baik, gitu ya. Maka kemudian harus, nah bagaimana caranya supaya skor Turnitin itu bisa turun? Ini sedapat mungkin mengurangi mengutip langsung, ya. Boleh 1-2 kali atau ya, tapi jangan. Lalu mencantumkan sumber referensi dan metode pengutipan yang tepat, ya, catatan perut, catatan kaki dan lain sebagainya. Lalu sebaiknya kalau akan mengutip atau mengambil sumber dari karya orang lain itu jangan dikutip langsung, tapi coba ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri atau disebut parafrasa. Ya.
Ini sudah saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kata yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi parafrasa. Parafrasa itu artinya kita membaca dan kemudian menulis ulang apa yang kita baca sesuai pemahaman kita. Nah, ini biasanya mengurangi kadar kemiripan tadi sehingga bisa berada di bawah 25%. Ya, ini. Jadi usahakan seperti itu. Ya. Kalau masih di bawah 25% ya harus diturunkan. Itu kalau saya belum menjadi standar, tetapi di Atmajaya saya ingat saya belum ada aturan itu. Tetapi di berbagai forum akademik resmi ini sudah menjadi standar dan baik, Kak. Saya kira kalau ini mulai dipraktekkan, ya. Oke. Nah, mencari referensi. Saya nggak tahu kenapa kok Anda atau banyak mahasiswa yang kesulitan. Kok datang ke saya itu referensinya kok aneh-aneh gitu ya. Pernah ada yang memberikan referensi ya, ini skripsi dari universitas lain. Saya cek universitas tersebut, program studinya maupun juga universitasnya, akreditasinya di bawah kita. Jadi ya bisa dikatakan dan itu skripsinya ngawur, salah semua itu. Entah kenapa bisa lulus itu saya juga nggak tahu. Bukan urusan saya karena itu dari universitas lain. Tapi kalau itu dikutip dan dirujuk oleh mahasiswa bimbingan saya, itu jadi masalah. Oke. Nah, maka kalau akan mencari nomor satu, ya, kalau sumber referensi itu adalah perpustakaan kita, nih. Ya, lihat betapa banyak sumber referensi yang bisa dilakukan. Nah, sementara ini karena kondisi pandemi, perpustakaan kita membatasi, gitu ya, membatasi. Atau malah belum boleh, saya nggak tahu, kayaknya juga tidak bisa datang secara fisik, tetapi sumber daya elektroniknya banyak sekali. Nah, ini terutama jurnal online ini nanti bagi Anda yang skripsi harus akrab ini. Nah, jurnal online yang dilanggan oleh perpustakaan ini harganya mahal ya, jadi tolong gunakan sebanyak-banyaknya. Hanya memang masalahnya kalau diakses dari luar kampus kita, ini dia akan minta password, ya, karena mereka itu melacak siapa saja yang mengunjungi dan menggunakan fasilitas mereka. Nah, ini biasanya kalau kita mengakses dari dalam dengan WiFi dari universitas itu nggak masalah, ya. Tapi karena mungkin saya yakin sebagian besar dari Anda nanti akan mengakses dari luar lingkungan kampus, mungkin ditanya password. Nah, ada cara ngakalinya, di mana tanya passwordnya mungkin ya bisa, tapi ada cara mengakali, yaitu universitas itu sudah menyediakan fasilitas untuk Anda, yang disebut sebagai VPN. Ya, jadi dengan VPN itu seolah-olah Anda mengakses dari dalam kampus Atmajaya. Nah, caranya menginstal dan menggunakan VPN terlalu panjang kalau diceritakan, tapi Anda bisa ke websitenya Kantor Sistem Informasi Atmajaya, KSI, ya, KSI WJAJID, kemudian ke manual penggunaan, lalu ke mahasiswa aktif. Nah, nanti ada petunjuk instalasi dan penggunaan VPN untuk mahasiswa. Ini nanti halamannya ini. Nah, silakan diunduh dan diinstal maupun disetting seperti petunjuk. Nah, kalau sudah, Anda sudah login ke VPN-nya Atmajaya, Anda bisa mengakses ini tanpa, nih contoh ya. Nih, ini saya dari rumah, tapi di sini tertulis Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ini EBSCO. Ini ProQuest, juga bisa dilihat Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi, ini seolah-olah saya mengakses dari Atmajaya. Nah, nanti silakan dicoba ya. Kalau bingung, tanya KSI. Nah, banyak sekali yang bisa diakses di sini. Ya, ada berbagai artikel terbaru. Ya. Kalau misalnya dosen Anda mensyaratkan cari artikel 10 tahun terakhir, itu juga bisa dilakukan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan, karena ya langganannya bukan yang paling, tidak semua dilanggan, ya, hanya yang relevan saja. Mungkin ada artikel-artikel yang tidak Anda jumpai di sini. Ya. Anda tahu ada satu artikel, tapi cari di EBSCO, cari di ProQuest, cari dimanapun kok tidak ada. Nah, Anda bisa menggunakan Google Scholar. Nih ya, Google Scholar ini ya sebetulnya ini mesin pencari Google, tapi khusus untuk karya ilmiah. Ini kalau ini tadi saya sudah mencoba ya. Nah, ini misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan itu ada di sebelah kanan ini.
Kalau di sini ada tulisan PDF seperti ini, oh ini berarti bisa diunduh, di-download ya. Kalau di sini, kalau tidak ada, tidak ada mana ya? Ada yang tidak ada PDF. Nah seperti ini, ya. Nah, ini di sebelah sini tidak ada PDF-nya, ya ini berarti nggak bisa diunduh artikelnya. Ya, ini sayangnya begitu, tapi banyak yang bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata artikelnya Anda hanya ketemu judul, penulis, abstrak ya? Cobalah kontak penulisnya. Ya, saya dulu sering menemukan artikel judul saja dan abstrak penulis, tapi kok tidak ada artikel penuh, ya, tidak utuhnya, tidak artikel utuhnya tidak ada. Atau kadang saya menemukan artikel ada alat penelitian misalnya kuesioner atau yang lain, kok tidak disertakan. Ya, maka kemudian saya kontak penulisnya. Pengalaman saya 95% kalau penulisnya bisa dikontak, mereka dengan senang hati akan membantu. Pernah ada satu penulis itu yang saya kontak karena saya butuh survei kuesionernya, saya kirim permintaan kuesioner. Dibalas oleh dia mengatakan, saya bersedia membagi kuesioner, tapi karena penelitiannya itu di Jerman, kuesionernya dalam bahasa Jerman, dan dia tidak punya waktu untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Mau atau tidak. Nah, pada waktu itu belum ada Google Translate ya, jadi saya mengatakan, waduh, ya sudah, terima kasih, tapi kalau saya harus belajar bahasa Jerman terlalu lama gitu kan. Ya. Jadi 92% kalau bisa dihubungi, biasanya penulis itu dengan senang hati akan share artikelnya. Mereka itu hanya saja tidak boleh share artikel itu dengan cara diletakkan di website. Maaf Pak Haji, suaranya putus-putus. Oh, ya baik-baik. Sebentar. Dari saya sih jelas kok. Jelas ya. Oke, sebentar. Di tempat saya agak putus-putus tadi. Mungkin di tempat saya, Pak. Oke, ya, baik. Oke. Ini tidak ada masalah dengan koneksi sih. Oke, baik. Kita kembali ke sini. Nanti kalau putus-putus bisa dilihat rekamannya, Bu. Oh iya, sip Pak, sip. Ya. Mana tadi sampai? Oh ya ini. Sampai ke. Nah, jadi kalau bisa dikontak, mereka akan membantu, gitu ya. Penulis itu biasanya senang hati, karena mereka ya pengennya karya ilmiahnya dibaca orang sebanyak-banyaknya dan dikutip sebanyak-banyaknya. Hanya saja, karena itu sudah dipublikasikan, mereka tidak boleh kemudian menaruh artikelnya di website, menaruh artikelnya di website pribadi, tidak, ya. Karena itu melanggar hak cipta. Tapi kalau ada yang minta, mereka kasih dengan lewat email gitu ya, dengan senang hati. Gitu ya. Oke. Lalu, nah ini sumber referensi yang terpercaya. Ya. Sumber referensi yang terpercaya tentunya adalah buku-buku teks yang ada di perpustakaan, jurnal ilmiah, gitu ya. Wikipedia bukan, blog bukan, opini pribadi apalagi gitu ya. Pernah ada yang bukan skripsi sih, tapi karya tulis di satu kuliah saya itu blog pribadi, dan di situ yang dikutip adalah definisi. Saya mengatakan nggak bisa, blog pribadi tidak bisa diterima sebagai sumber referensi ilmiah. Saya mengatakan ya saya bisa aja nulis misalnya Samyaji itu dosen paling hebat saat Majaya, kalau saya taruh di blog saya, kemudian kalau itu dikutip apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tentunya tidak. Nah, jurnal itu juga macam-macam gitu ya. Tapi yang di langgan perpustakaan itu biasanya sudah bagus. Nah, bagaimana kalau jurnalnya itu berbahasa Indonesia, ya, dan mungkin di perpustakaan tidak ada, pemerintah itu punya sistem pemeringkatan, namanya ini Sinta, ya. Ini Sinta itu apa toh singkatannya saya juga lupa. Tapi alamatnya itu cari saja Sinta Ristek Brin. Nah, ini ya, alamatnya sinta.ristekbrin.go.id. Di sini pemerintah itu punya daftar jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia dan diakui bisa dipertanggungjawabkan kadar ilmiahnya. Mereka memberikan akreditasi. Ya, ini contoh kinerja itu yang ada di fakultas kita. Ya, ini untuk tahun 2020 akreditasinya Sinta 3. Lalu ada modus. Nah, ini modus itu Sinta 4. Jadi ada 5, kalau saya tidak salah 5 atau 6 ya, 5 atau 6. Semakin kecil angkanya semakin bagus. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan hasil penelitiannya tadi, itu jurnalnya namanya intensif, itu Sinta 2. Ya. Ini.
Ada juga yang Sinta 1 itu yang paling bagus tentunya. Nah ini silahkan nanti ya ke perpustakaan untuk ke Ristek Sinta tadi untuk ngecek kalau Anda menemukan jurnal berbahasa Indonesia, dicek di Sinta itu ya akreditasinya bagaimana. Kalau terakreditasi di situ ya sudah, itu bisa dianggap kadar ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa digunakan untuk referensi. Nih, ya. Nah, relasi dengan pembimbing. Yang perlu saya ingatkan pada Anda adalah, ya, Anda lah yang memilih pembimbing, bukan pembimbing memilih Anda. Zaman saya skripsi, yang memilih pembimbing itu Kaprodi. Dulu zaman saya Kaprodinya Bu Wiwi, saya dipilihkan pembimbing oleh Bu Wiwi. Ya, tapi sekarang Anda itu memilih pembimbing. Maka ya harus ada upaya dari Anda untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan pembimbing. Kerjasamanya itu juga nggak lama kok, 1-2 semester saja kalau lancar gitu ya. Yang jelas satu, pembimbing itu bukan paranormal. Ya, saya nggak tahu kalau ingat saya kalau dosen-dosen akuntansi itu tidak ada yang berprofesi sebagai paranormal sampingannya gitu ya. Jadi kami itu tidak bisa menebak apa atau tidak bisa mengetahui apa yang Anda alami atau kesulitan yang Anda hadapi dalam rangka skripsi jika tidak disampaikan. Ya. Ada mahasiswa saya itu yang pernah mentok gara-gara apa? Dia tidak paham statistik. Belajar nggak bisa-bisa. Ya. Tapi nggak ngomong, ya mentok gitu kan. Pembimbing juga bukan guru bahasa, jadi jangan harapkan pembimbing itu melakukan editing terhadap naskah Anda. Anda yang bertanggung jawab terhadap tata bahasa, terhadap apa namanya, terhadap segala sesuatunya. Oke. Nah, jadi bukan guru bahasa, ya. Silahkan mengeditnya, silahkan mengedit naskah skripsi Anda itu dengan sebaik-baiknya. Dulu, zaman Bu Fitri masih kuliah, gitu ya, saya jarang-jarang cerewet tentang tata bahasa, tapi belakangan ini itu entah kenapa kok tata bahasanya hancur-hancuran, gitu ya. Kalimatnya tidak lengkap, ya, bukan kalimat utuh, tidak ada subjek, tidak ada predikat, tidak ada objek atau keterangan. Ini kalau juga kalimatnya panjang-panjang, satu paragraf 10 baris itu ternyata satu kalimat, ya. Saya nggak tahu mengapa itu bisa terjadi, gitu ya. Tapi tolong, ya namanya bahasa akademis itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang formal. Nah ini tolong diedit lah, gitu ya, sebelum nanti dibaca. Lalu relasi yang baik itu didasari pada saling menghormati, ya. Tidak ada pembimbing itu yang ingin mahasiswanya tidak lulus, ya. Kalau ada mahasiswa yang nggak lulus itu ya kita juga sebagai dosen juga bingung ini harus gimana, ya. Dan tidak menyenangkan, gitu ya. Kalau mahasiswa lulus dengan baik, lancar itu kita juga senang, ya. Nggak ada yang. Nah, hanya saja memang untuk Anda bisa lulus itu ada standar dan kualitas akademis yang harus dicapai. Dan kalau standar itu atau kualitas itu belum dicapai, ya tidak bisa diluluskan. Tuh, ya. Dan menepati janji. Ya. Jadi kalau Anda janjian, nanti tanggal sekian saya kirim draft ya. Tanggal sekian itu dikirim benar. Tanggal sekian bimbingan jam sekian. Ya itu ditepati. Ya. Kalau misalnya tidak bisa menepati, ya dikomunikasikan. Misalnya tidak bisa karena misalnya ya janjian bimbingan lewat Microsoft Teams hari Selasa. Ternyata di lingkungan rumah Anda hari Selasa itu listrik mati, ya, koneksi bubar semua, ya nggak apa-apa. Ya. Halangan selalu ada, tapi itu baik untuk dikomunikasikan. Kalau memang Anda mengantisipasi ada gangguan, ya komunikasikan di awal. Kalau misalnya ternyata gangguannya itu terjadi mendadak dan Anda tidak sempat mendadak, ya nanti begitu Anda sudah bisa menghubungi pembimbing, segera disampaikan. Ya. Jadi memberikan informasi, jangan diam saja. Ya. Dan
baik ini kalau didiskusikan dengan pembimbing, karena mungkin pembimbing bisa mencari solusi. Saya berikan contoh. Dulu itu ada mahasiswa saya yang memburu-buru saya untuk segera ACC, padahal skripsinya belum beres menurut saya. Wah, dia berkali-kali setiap kali bimbingan minta di ACC, kasihan Pak, saya udah harus segera lulus dan lain sebagainya. Dan saya tanya, kenapa toh? Nah, ternyata akar masalahnya itu adalah si mahasiswa ini dulu orang tuanya tinggal di Sumatera Utara dan kebetulan menjadi korban erupsi Gunung Sinabung. Pada waktu itu baru awal-awal dia mulai erupsi, orang tuanya harus segera mengungsi, banyak sekali dokumen dan surat berharga yang ditinggal di rumah sehingga mereka tidak bisa mengakses rekening bank dan tidak bisa ngirimi duit. Ada uangnya tapi tidak bisa dikirim karena dokumennya tertinggal dan mereka dalam pengungsian. Nah, si mahasiswa ini ketakutan karena dia belum bayar SPP, ya, maka mencoba untuk segera. Setelah tahu itu ya kemudian saya sampaikan solusi, yaitu apa? Minta keringanan pada universitas. Saya buatkan surat rekomendasi, saya minta dia ketemu wakil dekan juga waktu itu, dan dia dapat pembebasan SPP. Nah, jadi kalau memang ada hambatan dalam skripsi, ya ini baik kalau didiskusikan dengan pembimbing. Mungkin pembimbing bisa memberikan solusi atau pembimbing bisa memberikan masukan yang bisa membantu Anda mencari solusi. Jangan diam saja, ya, tahu-tahu ngilang gitu ya. Nah, kita yang pembimbing juga bingung kok tahu-tahu ngilang. Ingat ya, Anda yang memilih pembimbing, bukan pembimbing yang memilih Anda. Gitu ya. Jadi diharapkan keaktifan Anda itu jauh lebih tinggi daripada pembimbing. Ada loh pembimbing itu yang mengumpulkan nomor HP anak bimbingannya, kemudian kalau nggak datang bimbingan ditanya, dikirimi WhatsApp, ditelepon mungkin kalau sudah terpaksa. Ya, saya bukan jenis yang seperti itu, tapi artinya kalau sampai pembimbing itu mencari-cari Anda kok nggak pernah bimbingan, dia kebangetan gitu ya. Hambatan lain. Ini nomor satu, ini sering sekali saya jumpai, terutama ketika mahasiswa itu sudah punya topik yang sangat bagus di seminar. Ya, bagus, proposalnya sudah sip lah, jadi artinya nanti begitu skripsi tinggal dieksekusi. Ternyata pada saat akan skripsi, dia akan penelitian di satu perusahaan itu sudah punya komitmen untuk membantu, ternyata pegawai atau manajer yang punya komitmen itu diganti dan mereka berubah pikiran. Ada juga saya ingat betul satu mahasiswa saya dulu di seminar akan menganalisis dan merancang sistem persediaan. Perusahaannya sudah mau, mereka bahkan mensuplai data. Bayangkan ya, pada saat seminar saja sudah ada data asli dari perusahaan. Ketika saatnya skripsi, ternyata perusahaan itu sudah membeli sistem persediaan yang baru. Masalah selesai. Kondisi kesehatan. Nih. Ya, Anda ini tidak kita harapkan ya, tapi mungkin ada yang melalui gangguan kesehatan. Saya barusan tahu kemarin sore salah satu teman saya yang dulu sangat akrab itu baru saja dideteksi di swab dan hasil swab PCR-nya keluar dia positif COVID. Ya. Jadi kondisi sekarang ini kesehatan mungkin bisa menjadi hambatan, ya. Nah, ini dibereskan, ya. Dan jika kondisi kesehatan ini mempengaruhi proses skripsi, ada baiknya kalau pembimbing diberitahu. Pernah ada mahasiswa saya itu skripsi kecelakaan, ya. Mengalami gegar otak cukup parah, sehingga dia harus istirahat 1 tahun. Ibunya nelpon saya gitu kan. Dan setelah, oh ya sudah istirahat baik, ya sudah istirahat saja dulu, pulihkan kesehatan karena gegar otak jadi cedera di kepala ini sangat serius. Dan ketika dia sudah sehat setahun kemudian, dia masalahnya juga belum selesai. Anak ini itu mengalami kesulitan untuk mempertahankan ingatan jangka pendek. Jadi kalau misalnya minggu ini sudah saya revisi, minggu berikutnya dia bisa lupa apa yang direvisi. Maka kemudian saya buat satu cara, ditulis revisinya apa, ya. Saya ketika bimbingan saya minta dia ditulis, ya. Saya cek tulisannya sudah benar, oke kerjakan. Nanti minggu berikutnya apa yang dikerjakan dengan apa yang ditulis itu kita bandingkan, begitu, ya. Wah itu setengah mati ketika ujian itu saya deg-degan banget ya, karena bagaimana kalau dia lupa, bagaimana. Untungnya ujiannya berjalan lancar, dia lulus. Tadi kondisi keuangan ya. Nah bisa jadi
karena satu dan lain hal Anda harus ganti pembimbing. Ini ganti pembimbing ini bukan hal yang aneh ya, bisa terjadi. Bisa karena Anda yang minta ganti, bisa juga karena pembimbing kemudian tidak bisa membimbing lebih lanjut. Mungkin karena alasan kesehatan, mungkin dosen Anda itu studi lanjut, atau dosen Anda itu pindah ke tempat kerja yang lain, mungkin saja terjadi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dosennya yang tidak bisa membimbing, nanti Bu Anas dan Bu Fitri yang akan menghandle itu. Ya. Tapi kalau Anda yang tidak cocok, ya ini lain lagi ceritanya. Ya, perlu saya ingatkan lagi, Anda yang milih pembimbing, bukan pembimbing yang milih Anda. Jadi kalau akan ganti pembimbing ini ada prosedurnya, dan prosedurnya itu nanti Dan kalau tidak disetujui ya, Pak Haji. ya sangat-sangat sulit lah gitu ya. Karena apa? Anda yang memilih pembimbing. Ya. Tapi kalau pergantian pembimbing karena pembimbingnya tadi studi lanjut, alasan kesehatan dan lain sebagainya, dimungkinkan. Dan kalau itu jangan khawatir, Bu Anas dan Bu Fitri pasti akan melakukan yang terbaik, gitu ya. Prodi lah, gitu ya. Nah, tapi kalau dari Anda, wah ini ya perlu dipertanyakan, kenapa kok milih itu dulu, gitu kan? Kenapa ya tidak yang lain, gitu. Oke. Nah, skripsi itu ya harus selesai, gitu kan? Batas maksimal studi Anda 7 tahun. Ya, jadi kalau 7 tahun tidak selesai ya drop out, gitu kan? Dan sudah banyak yang drop out, gitu ya. Jangan, ya, jangan sampai drop out. Ya, sayang, ini langkah terakhir loh, ya. Kalau berjalan lancar, Anda niat itu besok semester genap sudah bukan mahasiswa prodi akuntansi lagi, ya, sudah menyandang gelar sarjana ekonomi, gitu ya. Mungkin Anda nanti tahun depan sudah bekerja, sudah studi lanjut dan lain sebagainya. Gunakan semua sumber daya yang tersedia. Tadi perpustakaan, ini tadi saya lupa, KPBB, ya, pusat bahasa. Wah, butuh bahasa, Anda bisa kursus, bisa juga mereka memberikan layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan. KCM, kampus ministry, ya, kalau misalnya Anda punya masalah di luar skripsi yang membutuhkan konseling, Anda bisa ke sana, ya. Dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik, ya, dosen lain. Dulu ada mahasiswa saya nggak bisa statistik, saya minta untuk menemui Bu Rini, Bu Yaning, gitu ya, untuk belajar statistik, bisa, ya. Jangan khawatir, dosen-dosen Anda itu bersedia untuk membantu, ya. Tentunya jika diminta dengan baik dan juga dengan cara yang baik, ya. Saya tahu persis Bu Yaning, Bu Rini dari Ekonomi Bangunan itu dulu membantu mahasiswa saya untuk memahami satu alat statistik yang saya sendiri mungkin juga tidak terlalu, ya saya bisa tapi tidak bisa ngajari, gitu kan. Mereka ngajari dengan senang hati. Kalau ada mahasiswa datang ke saya tanya, ya dengan senang hati. Nah, kalau Anda akan minta bantuan dosen lain untuk mempelajari satu konsep, satu alat, tolong ini dikomunikasikan dengan dosen pembimbing skripsi, supaya dosen pembimbing juga tahu dan bisa memantau, gitu ya, perkembangannya sampai di mana. Jangan sampai antar dosen diadu, gitu kan. Nanti misalnya dengan dosen pembimbing, lah Bu A atau Pak A itu mengatakan seperti ini. Nah, ini juga nggak baik. Kalau mengadu domba para dosen itu tidak baik. Ya. Tapi kalau minta bantuan boleh. Beritahukan pada dosen pembimbing skripsi, Pak atau Bu, saya berniat untuk minta bantuan belajar statistik pada Bapak atau Ibu tertentu. Boleh, ya, tidak masalah. Ya. Asal itu dikomunikasikan dan diatur dengan dosen pembimbing skripsi itu baik adanya. Lalu skripsi itu bukan lomba lari cepat. Ya. Besok saya sudah selesai, nggak bisa seperti itu. Ada prosesnya. Ya. Skripsi kok dari ketemu dosen pembimbing pertama seminggu kemudian sudah jadi, itu malah mencurigakan. Ya. Bisa sih, ya, tapi sangat tidak umum. Ya. Akan banyak kecurigaan muncul. Kenapa? Gitu ya. Ya, tapi skripsi itu beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya. Jadi ya Anda harus punya daya tahan yang bagus. Ya. Jangan hanya gara-gara proposal, ketemu dosen pembimbing pertama kali, proposal idenya langsung ditolak. Saya dulu ketemu dengan dosen pembimbing saya, ide saya pertama langsung ditolak, wah nggak bisa itu. Ya sudah, berarti kan kalau tidak bisa itu kenapa? Itu harus dipelajari, ya, harus dan berikutnya itu sudah menjadi lebih baik.
Nah, tantangan skripsi dari bimbingan skripsi daring di masa pandemi ini ya. Ini nomor satu, biasanya koneksi seperti tadi kita alami, koneksi saya tiba-tiba hilang. Ya. Ini tolong dipersiapkan. Ya. Pada masa pandemi ini, terutama karena Anda tidak bisa menggunakan fasilitas koneksi internet di kampus, ya, terpaksa koneksi data, WiFi atau seluler ini harus diadakan. Ya. Entah Anda itu beli paket data, kalau bisa ya jangan hanya dari satu operator, ya, punya cadangan. Nah, lalu ya karena ini sangat penting untuk komunikasi dengan pembimbing, mencari data, mencari referensi maupun nanti berkomunikasi dengan partisipan penelitian kalau memang ada. Beberapa mahasiswa saya di TI itu berencana nyebar survei pakai Google Form, ya, ya tetap butuh koneksi. Lalu mungkin jenis-jenis penelitian yang dapat dilakukan juga dibatasi oleh protokol kesehatan. Ya, mendatangi instansi yang biasanya ramai banyak orang itu juga mungkin sebaiknya kalau dimungkinkan jangan dulu atau sangat dibatasi. Ya, jadi kalau Anda harus melakukan penelitian di satu instansi perusahaan atau lokasi secara luring tidak bisa daring, tolong perhatikan dan patuhi protokol kesehatan. Gunakan alat pelindung diri yang memadai, jaga jarak, jaga kebersihan, ya sering-sering cuci tangan, jangan menyentuh wajah dan lain sebagainya. Ini benar-benar serius, ya. Pandemi kali ini itu sangat-sangat apa istilahnya, penyakitnya itu sangat-sangat mudah menular, gitu ya. Dan dalam beberapa kasus mematikan. Mungkin karena Anda mungkin masih muda merasa oh saya kan sehat gitu, ya mungkin. Tapi kalau bisa ya jangan kena, gitu ya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Ini dan bukan hanya pada saat penelitian sebetulnya di setiap saat gitu ya. Nah, lalu bimbingan sekarang. Ini saya akan menyoroti dari proses bimbingan. Pertama, ya pastikan koneksi dan paket data memadai. Ya, jangan pakai data tinggal 10 mega, lalu bimbingan pakai video call dengan Microsoft Teams ya, bubar. Sediakan cadangan. Jadi kalau punya kartu dengan koneksi data dengan kartu dari operator seluler lain bisa disiapkan untuk menjadi cadangan. Ya. Nah, bimbingan ini bisa bersifat sinkronis, jadi dengan video call seperti Microsoft Teams saat ini, atau Microsoft Teams juga bisa audio call, ya, jadi tidak nampak gambarnya, hanya suara saja, maupun asinkronus dengan kirim email atau pakai chat Microsoft Teams, atau mungkin pakai WhatsApp juga bisa. Ya, silakan nanti dengan pembimbing disepakati media yang akan digunakan apa. Ya. Dan ya Anda tinggal mengikuti. Anda juga boleh mengusulkan media, misalnya, Pak atau Bu, di tempat saya kalau video call tidak bisa karena koneksinya baru. Tapi kalau chatting masih bisa atau email masih bisa. Ya, saya kira itu bisa diatur lah, gitu ya. Kami juga paham sebagai dosen pembimbing, gitu ya, paham bahwa tidak semua itu tinggal di daerah atau berada di daerah yang baik koneksi datanya. Dulu sebelum masa pandemi pun kalau ada mahasiswa saya yang penelitian di luar Jogja, ya, dan kadang juga koneksinya tidak bagus, ya sudah saya kirim email saja. Ya ada keterbatasan memang, tapi selama kita bisa menyadari keterbatasan ini dan menyesuaikan diri, itu bukan menjadi masalah. Nah, pada interaksi yang asinkron dengan email atau chatting ini, tolong diperhatikan tutur kata dan tata bahasa. Kenapa? Karena intonasi, bahasa tubuh, wajah tidak terlihat. Bisa salah tangkap nanti. Maksudnya tidak memancing emosi, malah jadi memancing emosi. Ya. Jadi tolong, lalu perhatikan juga waktu dan kepantasan berkomunikasi. Ya, kalau Anda chatting, kirim WhatsApp atau kirim Line atau kirim pakai Microsoft Teams chat itu jam 12 malam, ya sebaiknya jangan menuntut untuk segera dijawab. Ya, jam 12 malam, gitu, waktunya orang istirahat. Ya. Lalu mungkin juga dosen Suaranya hilang ya Pak Aji. sorry, putus ya? Iya, tapi sekarang udah kembali. Sudah kembali. Oke, ya. Ini oke, ya. Jadi waktu dan kepantasan berkomunikasi, ya.
Jadi kalau Anda chatting dengan dosen Anda lalu minta untuk segera membalas, ya harap diingat dosen Anda itu juga punya kewajiban lain, mengajar, ya, administrasi, penelitian dan lainnya. Maka sepakati saja waktunya kapan kalau akan bimbingan, gitu ya. Lalu kalau bimbingan asinkronus, terutama dengan email atau chat ini, kadang ada hal-hal yang tidak jelas, kalimat yang kurang jelas, nah itu silakan untuk aktif bertanya dan melakukan klarifikasi. Ya, boleh kok, ya, selama disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Keterbatasannya memang ada kalau bahasa tulis dengan bahasa lisan itu berbeda komunikasinya, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, ini harus lebih banyak aktif untuk melakukan itu. Nah, lalu juga semua interaksi itu didokumentasikan. Ya, seperti kalau pakai Microsoft Teams ini bisa direkam misalnya, atau kalau pakai chatting ya arsip chatnya jangan dihapus, gitu ya, didokumentasikan. Artinya ya supaya baik Anda dan dosen itu bisa punya pegangan kalau nanti ternyata ada ketidaksepakatan. Misalnya saya sebagai dosen memberikan revisi, gitu. Ini diubah, jangan pakai 2 variabel, pakai 3 variabel, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya Anda sudah pakai 3 variabel, kirim, saya mungkin ya marah, loh kok 3 variabel, ini benar 2 variabel, lah bisa ditunjukkan bahwa kemarin Bapak minta 3 variabel misalnya. Seperti itu, ya, jadi didokumentasikan. Lalu juga dokumentasi ini sebagai pengingat Anda, misalnya dosen minta ada 5 poin yang direvisi, ya silahkan itu direvisi. Ya. Nah, nanti kalau enggak, Anda lupa yang direvisi hanya 3, 2 yang lain belum, dosennya ingat, loh yang 2 mana? Nah, ini akan jadi masalah. Ini ada satu yang contoh ya, ini yang saya lakukan gitu ya. Pertama, buat janjian dulu dan bimbing untuk jadwal dan media bimbingannya. Misalnya tanggal 7 September besok Senin jam 13.30 melalui chat MS Teams atau melalui WhatsApp. Ya. Baik kalau ini tiap dosen bisa jadi berbeda, tapi kalau saya memilih 2-3 hari sebelum jadwal bimbingan itu sudah ada bahan yang bisa dibahas. Dikirim. Kalau mahasiswa saya di fakultas di ekonomi ya di akuntansi itu saya minta untuk mengumpulkannya melalui Microsoft Teams sekarang. Ada saya buat tempatnya, nanti dikumpulkan di situ draft bimbingannya. Kalau mahasiswa saya di FTI itu mereka punya sistem sendiri ya untuk bimbingan. Jadi saya minta mereka mengunggah ke sana, namanya Sibima. Lalu ya Anda harus belajar dan siap. Bahan bimbingan Anda itu dipelajari betul, kalau ada teorinya dipelajari, kalau ada hitung-hitungannya dipelajari, karena nanti pasti dosen akan menanyakan, ini maksudnya apa? Jelaskan yang ini, dan seterusnya. Jadi Anda harus siap untuk menjawab. Ya. Lalu, dalam bimbingan kalau ada masalah, ya disampaikan masalahnya apa, hambatan yang dijumpai apa, lalu laporan kemajuan, ya, dibandingkan bimbingan sebelumnya, apa yang sudah diselesaikan, apa yang sudah perlu dikerjakan lagi ya dan seterusnya. Lalu buat kesepakatan dengan dosen pembimbing. Kalau saya ya dicatat gitu kan, apa yang diperbaiki atau apa yang harus dilakukan sebelum bimbingan berikutnya. Ini bukan bimbingan berikutnya ya, salah itu ya. Jika memungkinkan buat janji untuk jadwal bimbingan berikutnya. Ya, misalnya bimbingannya seminggu sekali ya, kalau Anda butuh misalnya lebih dari seminggu sekali, ya coba diminta gitu ya. Ya kalau bimbingannya hari Senin, berikutnya jangan Senin lagi, tapi misalnya hari Kamis. Ya. Kalau memang itu bisa diakomodasi, apa salahnya. Tepati janji. Jadi kalau sudah janjian, ya Anda harus siap. Gitu ya. Saya pernah mengalami janjian bimbingan dengan Microsoft Teams jam 2, sampai setengah 3 anaknya ditunggu, nggak muncul. Saya panggil lewat chat maupun di video call juga nggak menjawab. Ya sudah, saya tinggal. Gitu kan. Nah, nanti pada bimbingan berikutnya disampaikan kemajuannya apa yang telah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan sesuai kesepakatan, mengapa belum dikerjakan, dan seterusnya. Ya. Di luar bimbingan tentunya dapat pertanyaan melalui email atau media lain yang disepakati. Ya, ini nanti silakan disepakati dan tentunya didokumentasikan semua proses tersebut. Ya, sehingga Anda dokumentasi itu lebih sebagai pengingat sebetulnya bahwa kemarin apa tahu yang sudah selesai, apa yang sudah disepakati, apa yang belum diselesaikan, apa yang masih harus dikerjakan itu di situ. Ya, jadi
supaya tidak ada nanti perselisihan hanya gara-gara lupa, tidak ada perselisihan hanya gara-gara sesuatu yang belum dikerjakan padahal sudah disepakati. Nah, ini hal-hal kecil tapi berdasarkan pengalaman saya bisa sangat membantu di dalam kelancaran skripsi. Oke. Nah, itu bahannya untuk saat ini gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa lewat ini meeting chat ya dan yang lain. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini mumpung ada Pak Aji ya, kesempatan untuk bertanya ada. Bisa raise hand, bisa lewat chat, bisa langsung juga gitu ya. Oke, semoga pada nggak tidur ini ya. Nanti kalau pas bimbingan itu baru ada masalah nih. Kalau ada dijelaskan pada nggak mau nanya ini. Tapi ingat ya bahwa Andalah yang memilih pembimbing, bukan pembimbing yang memilih Anda. Jadi inisiatif maupun keaktifan itu yang diharapkan dari Anda semua. Dosen pasti akan membantu dalam kapasitasnya, gitu kan. Tapi kalau Anda tidak aktif, ya dosen tidak bisa apa-apa. Anda tidak bisa mengerjakan, diam saja ya dosennya juga akan diam saja. Kalau ada mahasiswa saya mau macet, tidak bisa terus, tapi diam saja ya saya tidak akan bertanya. Gitu. Yang kasarannya yang butuh siapa kan begitu. Jadi kalau Anda tidak lulus itu tidak ada konsekuensinya untuk kami sebetulnya gitu, dosen-dosen bimbing. Tapi bagi Anda itu sangat, meskipun ya kalau tidak lulus, saya, Bu Anas, Bu Fitri dan semua dosen itu ya apa merasa tidak enak gitu ya, sedih juga gitu. Mahasiswa kok tidak lulus. Tapi kadang dosen itu tidak bisa melakukan apapun karena ya mahasiswanya nggak mau melakukan apapun gitu ya. Ada mahasiswa saya dulu itu yang sudah selesai skripsinya tapi dia ketakutan, bukan ketakutan sih. Dia itu ngambek gitu ya, marah pada salah satu dosen penguji, lalu nggak mau ujian. Wah, ya sudah kalau seperti itu, sudah saya bujuk-bujuk, sudah saya dorong-dorong, dia tetap nggak mau, ya sudah, kan tidak bisa dipaksa juga. Gitu. Tuh. Dan ingat, tadi sumber dayanya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Perpustakaan, lembaga bahasa, dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik, dosen-dosen lain. Ya. Gitu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Teman-teman, silahkan loh. Masa nggak ada yang mau ditanyakan? Semoga memang sudah jelas ya. Ada yang tanya. Oh iya. Kami bisa mulai, Pak Gadget, nanti kami bisa mulai untuk menghubungi dosen bimbing kapan ya Pak? Apakah dihubungi atau kami mencari langsung? Nah, ini saya kira bisa langsung ya Bu Anas ya? Langsung, ya. Bisa dari langsung. Bisa langsung dihubungi, entah mungkin bisa lewat email atau Microsoft Chat ini ya. Karena kalau ketemu fisik sementara ini belum dimungkinkan. Jadi bisa langsung di Microsoft Teams ini semua dosen prodi akuntansi terdaftar. Jadi bisa langsung dihubungi. Email juga ada. Sebenarnya beberapa dosen sudah mengadakan pertemuan ya. Untuk biasanya mengumpulkan para bimbingannya. Nah, itu jangan dilewatkan. Tetapi ada juga beberapa dosen yang menunggu bimbingan sampai sampai pengarahan skripsi ini dilakukan. Tunggu. Nah, setelah ini karena sudah ada pengarahan skripsi, tentu Anda bisa segera melakukan kontak dengan dosen pembimbing. Gitu Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Anis. Ini tadi ada dua yang bertanya Bu mengenai buku petunjuk penulisan skripsi itu yang diakses. Oh iya. Biasanya kalau pengarahan luring itu kami membagikan ya, Nah ini kalau daring ini nanti bisa diperoleh ditanyakan pada tata usaha, diminta. Nanti mungkin dia bentuknya bukan hard copy ya. Biasanya memang hard copy. Coba nanti saya akan umumkan lagi ya. Nanti bagaimana cara memperoleh
untuk buku penulisan skripsi ini, buku panduan. Ya, biasanya memang ada. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mengingatkan saya. Hanya saja mungkin teman-teman juga harus tahu ya bahwa buku ini tuh hanya memberikan panduan mengenai format dan tata cara penulisan. Tapi kalau isi, ya karena ini umum untuk Fakultas Bisnis dan Ekonomika, ya nanti diserahkan pada masing-masing mahasiswa maupun dosen pembimbing skripsi, gitu ya. Jadi panduannya itu hanya lebih kepada format penulisan, pengutipan referensi, pembuatan daftar pustaka dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau tidak mau kedengaran suaranya atau kelihatan mukanya, mungkin bisa lewat chatting juga. Ya. Chat. Silahkan, masih ada kesempatan kalau mau bertanya. Mau langsung juga raise hand juga boleh. Nah ini ada Pak, saya mau bertanya. Jika ingin mengecek skripsi pribadi, bisa saya kira. Di perpustakaan ada. Enggak, di perpustakaan ada. Ya. Sebentar. Ada kok di kelihatannya bisa minta akses perpustakaan ya Pak Haji, ya. Bisa menghubungi perpustakaan. Ini nanti ID klinik, layanan pengembalian, layanan. Ada. Ini di file berikut ini, layanan selama masa antisipasi COVID-19 ini. Nah ini di sini. Nah, ini cek bebas pustaka, tata cara bebas klinik, e-text private tutorial, e-pustaka, fasilitas repositori, pengumpulan tugas akhir. Nah ini cek similarity by system, ini ada, ya. Ada alamatnya di sini. Sebentar, sorry, sebelum saya share. Nah, yang ini. Jadi di perpustakaan ada alamatnya di http://form.uajy.ac.id/plagiarisme. Nanti silakan kunjungi situs web perpustakaan dan di sana ada, atau kontak perpustakaan, di telepon juga bisa atau kirim email. Ya, mereka dengan senang hati akan bantu. Saya sudah beberapa kali, 4-5 kali melakukan cek Turnitin ini dari rumah, ya, melalui ini, dan hasilnya juga cukup cepat. Ya. Hari berikutnya atau 2 hari berikutnya sudah bisa muncul, ya. Itu. Jadi ya. Ini ada pertanyaan penting tuh Pak. Oke. Apakah di masa ini seperti ini terbatas dan bertemu orang boleh memakai penelitian kualitatif dengan studi literatur? Ini kemarin yang kalau nggak salah kita diskusikan itu ya. Begini, penelitian kualitatif dengan studi literatur atau apapun itu yang tadi saya sebut sebagai metodologi. Nah, metodologi itu mengikuti permasalahan. Jadi kalau memang permasalahannya itu menuntut kualitatif studi literatur, ya dalam batas yang wajar, ya apa salahnya, gitu kan? Tapi bukan berarti kalau kualitatif apalagi studi literatur itu jauh lebih mudah loh, ya. Itu jauh lebih sulit. Sangat sulit. Studi literatur itu sangat sulit kalau boleh saya katakan. Bahkan saya pernah melihat ada satu studi literatur itu dilakukan 1,5 tahun. Ya, jadi tadi agak bertentangan dengan saran saya, ya kalau bisa 1-2 semester selesai, gitu kan. 1,5 tahun kan 3 semester. Ya, studi literatur itu bukan copy paste dari banyak literatur. Ya ini kadang-kadang yang seringkali salah dipahami ya di studi literatur adalah membaca literatur terus copy paste kayak mosaik gitu. Padahal bukan itu. Bukan itu. Studi literatur itu mengidentifikasi literatur lalu kemudian menemukan apa yang belum dibahas di literatur lah, itu kan sulit sekali. Sulit sekali. Itu kalau itu levelnya mungkin malah S3 kalau nggak salah ya Bu Anies ya. Iya, betul. Nah, jadi saran saya Mbak Maria Rosa Goretti, ya, temukan dulu permasalahan penelitian, bahas itu dan kalau memang itu nanti harus studi kualitatif, ya bisa. Kalau penelitian pasar modal itu saya kira juga malah nggak perlu
ketemu orang deh Bu ya, bisa dilakukan Iya, dari rumah ya, betul. mengumpulkan data keuangan dari pasar modal itu kan bisa, ya itu. Atau kalau mau misalnya ya case study di perusahaan yang bukan case study apa ya, studi aplikasi tadi ya Pak ya. Tapi dengan kuesioner pakai Google Form juga dimungkinkan. Atau kalau misalnya minta data, ya datanya dikirim secara elektronik ya tidak masalah. Gitu kan. Atau ditelepon, misalnya kalau itu cukup dekat ditelepon, lalu nanti bertanya-tanya juga bisa, gitu kan. Sebenarnya ada bertanya untuk minta surat izin wawancara dari kampus itu prosesnya bagaimana? Oh, surat izin penelitian mungkin maksudnya ya? Iya, ada. Nanti ada prosesnya. Anda minta tata usaha ya. Tata usaha. Nah, saya lihatkan Bu di website kita ada nggak sih informasinya? Oh, ini ada. Nah, pengajuan surat. Nah, ini ada. Ada di website fakultas kita ada. Ini ya, lewat ini pengajuan surat keterangan online. Bisa juga kontak ke tata usaha. Ya, nanti akan dibantu di sana. Ya. Jadi mohon pada waktu daring ini, perkuliahan daring ini sering-sering kunjungi website ya, buka website Fakultas Bisnis dan Ekonomika ya, karena semua semua keterangan, penjelasan, lalu pengumuman itu ada di situ. Itu cara-cara untuk mendapatkan misalnya surat keterangan atau cara prosedur apa, itu biasanya diinformasikan di website. Jadi tolong rajin-rajin kunjungi website gitu. Kalau masih belum jelas ya silahkan kontak tata usaha, nanti juga akan dibantu gitu ya. Terutama terkait dengan hal administrasi itu, kalau bukan pengurus seperti Bu Anas atau Bu Fitri, seperti saya ini, hal administrasi saya juga tidak terlalu paham prosedurnya gitu kan. Nah, yang paham administrasi adalah tata usaha. Baik. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Yang jelas kalau penelitian yang nanti harus mengunjungi satu tempat, itu tadi ya, protokol kesehatan dijaga betul. Ya, seperti Bu Anas kan pakai masker gitu ya, nanti pakai alat pelindung diri, bawa hand sanitizer. Mungkin juga belum diterima kali ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Ya, ini bukannya tidak mungkin, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan dan mungkin itu membuat proses menjadi lebih panjang sedikit gitu. Dan kalau penelitian dari rumah bukan berarti lalu tidak bisa mengumpulkan data ya, mengumpulkan data itu selalu bisa. Google Form bisa, data keuangan, bisa laporan keuangan banyak. Wawancara bisa pakai video call, bisa. Misalnya terpaksa wawancara pakai email juga nggak apa-apa. Kirim pertanyaan nanti dijawab. Kalau ada yang belum jelas, kirim email untuk klarifikasi atau pertanyaan bisa juga. Dan itu juga valid gitu ya. Betul. Kita bersyukur karena sekarang media itu apa saja kita bisa gunakan ya kan. Kita bisa pakai email, bisa pakai video call, bisa pakai Zoom, bisa pakai apa. Nah ini WhatsApp. Pak, saya ingin bertanya bagaimana jika dosen bimbing slow respon saat ingin bimbingan? Terima kasih. Nah, slow respon itu maksudnya gimana ya? Jawab gitu Pak. Misalnya. Oh ya, begini. Standarnya slow itu kan beda-beda ya. Mungkin bagi Anda itu kalau tidak segera dijawab, wah enggak penting. Maunya biar langsung jawab. Nah, tadi yang saya sampaikan, dosen itu juga punya kewajiban lain yang harus dikerjakan. Seperti Bu Anas ini juga ngurusi dosen-dosen prodi nih, ngurusi orang-orang seperti saya yang ngayelan gini kan, perlu waktu. Nah, saran saya, maka di awal ketika Anda menghubungi dosen pembimbing, itu disepakati. Tadi, jadwal dan media bimbingan itu bagaimana? Ya, apakah ada waktu tertentu?
bimbingan harus ketemu lewat video call Microsoft Teams seperti ini, atau harus kirim draft dulu atau bagaimana. Lalu juga disepakati, kalau misalnya sudah kirim draft, berapa hari draft itu akan ditanggapi misalnya. Kalau misalnya, katakanlah misalnya Anda ngirim saya waktunya 2 hari kerja gitu ya, 2 hari kerja. Kalau 2 hari kerja lewat kok belum ada, mungkin bisa diingatkan lewat email. Bapak atau Ibu, saya mengirimkan draft tanggal sekian, apakah sudah dibaca, apakah sudah ada hasilnya atau bagaimana. Dengan baik saya kira tidak masalah. Dan skripsi ini kan bukan layanan gawat darurat ya, yang harus segera ditanggapi gitu kan. Nah, maka di awal tadi silahkan janjian dengan pembimbing medianya. Kalau misalnya di luar jam bimbingan, bisa disepakati bentuk komunikasi apa yang boleh digunakan. Misalnya ada dosen-dosen yang membuat WhatsApp group ya, silakan gunakan itu. Ada dosen-dosen yang memberikan HP pribadi mereka untuk dihubungi, ya silakan gunakan itu. Ya, tapi ini kan itu masih awal ya, Mbak Maria Leonita. Jangan takut duluan. Ya, kadang-kadang informasi-informasi mengenai dosen-dosen tertentu itu tidak sepenuhnya benar. Ya, jadi silakan. Kalau saya temui dosen, lihat kenyataannya. Betul. Apakah mungkin dosennya tidak responsif? Mungkin saja. Kalau semua cara yang wajar sudah dilakukan dan dosen tetap tidak menanggapi, silahkan menemui Bu Anas. Ya, betul. Beserta Ya. tentunya bukti-buktinya gitu ya. Jadi jangan hanya mengatakan baru 10 menit nggak ditanggapi aja udah ngamuk, itu ya juga jangan. Tapi kalau saya sudah kirim kok sebulan nggak ada tanggapan, padahal sudah diingatkan beberapa kali, mungkin baik juga menghubungi Bu Anas. Ya. Ya. Oke. Lalu ini Mbak, ini ada lagi, apakah dari kampus terbatas minimal? Bimbingan itu 1 semester berapa kali? Ya, ini sudah saya bantu jawab pakai chat. Okay. Oh iya. Terima kasih Bu Anas. Ya ini ya jadi sekali, tapi tidak ada standar. Ada yang dosen yang ya kalau nanti seminggu sekali terus kemudian dosennya pas nggak bisa lalu Anda marah, enggak. Misalnya kesepakatan aja, tapi pada umumnya dosen-dosen itu seminggu sekali melakukan bimbingan. Ya, itu ya. Ada yang kalau 2 kali kalau seminggu, diperlukan bisa lebih. Ini nanti silakan disepakati dengan dosen pembimbing berapa kali, melalui media apa, dan cara komunikasinya bagaimana. Ya. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ya. Setelah pengarahan ini, Anda segera melakukan kontak dengan dosen pembimbing dan manfaatkan waktu efektif pada masa perkuliahan ya, karena pada waktu masa-masa perkuliahan ini biasanya dosen memberikan jadwal bimbingan ya. Nanti kalau pas libur itu biasanya beliau-beliau juga ingin libur, ada yang ingin libur. Jadi masa kuliah yang aktif ini Anda harus benar-benar jangan ngilang, harus memanfaatkan baik-baik waktunya, gitu. Jadi jangan kita mesti harus manajemen waktu dengan baik lah, gitu. Melakukan manajemen waktu dengan baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Tidak ada? Wah, nggak ada ini Pak Haji kelihatannya. Ya, mungkin untuk yang terakhir ya. Jadi saran saya nanti seperti Bu Anas segera temui dan buat kesepakatan. Sering sekali mahasiswa ini menerima informasi yang nggak tahu dari mana lah tadi sudah ketakutan sendiri, padahal belum tentu gitu ya. Tuh, coba buktikan. Kadang-kadang ada yang dosen itu galak, dosen ini, tapi sebenarnya enggak gitu. Makanya jangan percaya kakak-kakak kelas, jangan-jangan galak karena mahasiswanya malas gitu kan. Ya. Makanya Anda harus buktikan sendiri tadi seperti kata Pak Samyaji tadi ya. Justru pengalaman saya yang galak-galak itu malah justru perhatian. Ada yang galak, tapi malah kalau mahasiswanya nggak muncul-muncul dicari-cari di WA, di email, di telepon. Iya. Kurang apa coba gitu ya. Bahkan kadang orang tuanya bisa ditelepon kalau nggak muncul-muncul.
Ya, oh orang tuanya dihubungi. Jadi seperti saya katakan ya, semua dosen itu pengennya kalian segera Ya, lulus. betul. Tentunya dengan cara yang benar, dengan kualitas dan standar akademik yang sesuai dengan prodi kita. Kita itu sudah A ya, masa disamakan dengan B kan ya nggak bisa juga gitu kan. Itu Ya. saja. Mungkin begitu Bu Anas, mungkin ada pertanyaan. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, saya kira saya ingin Bu Anas terputus. Bu Fitri masih ada kah? Bu Anas? Atau saya putus? Halo? Saya yang putus atau Bu Anas yang putus? Bu Anas, Pak, yang putus, Pak. Oke. Bu Fitri? Bu Fitri? Oke. Ya sudah. Ini Bu Fitri juga mungkin sedang ada kesibukan. Jadi itu saja ya materi kita hari ini. Seperti tadi pesan Bu Anas, mungkin bisa segera setelah ini menghubungi dosen pembimbing untuk membuat janjian kapan dan bagaimana cara bimbingannya. Ya, lalu siapkan juga belajar yang baik dan semoga nanti Anda bisa lulus dengan cepat dan proses skripsinya berjalan dengan lancar. Ya. Oke, kalau begitu saya kira cukup sekian. Ya, mungkin saya sudahi saja. Selamat skripsi dan sampai jumpa di kesempatan lain. Makasih, Pak.